Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi dengan Bu Lia. Kali ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 tentang peredaran darahku sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Anak-anak dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan makna pantun nasihat, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita baca dulu teks berikut. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, untuk memahami hal ini, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak, apa yang kalian lakukan jika gotong royong tersebut diadakan di lingkungan tempat tinggal kalian? Ya, betul. Tentu anak-anak harus ikut bergotong royong. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar tempat tinggal adalah kewajiban. Dan kewajiban itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setelah melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka akan diperoleh hak. Dari contoh di atas, maka anak-anak harus dapat menyimpulkan apa itu kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, kita lihat satu-satu. Kewajiban adalah suatu perilaku yang harus dilakukan. Apa contohnya? Contohnya, membersihkan lingkungan dari sampah, melestarikan lingkungan dengan cara melakukan reboisasi, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Lalu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran diri untuk melakukan suatu perilaku atau berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang akan kita terima jika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hak yaitu menikmati lingkungan segar. Jadi kalau kita tadi sudah melakukan kewajiban kita yaitu membersihkan lingkungan dari sampah dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak kita yaitu menikmati lingkungan segar. Nah, contoh yang kedua, bebas dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, memperoleh air yang sehat dan bersih dari alam. Nah, itu adalah contoh hak kita. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar masyarakat yang sedang bergotong royong bakti. Gotong royong, apakah hanya dilakukan oleh satu orang saja? Nah, tentu tidak ya. Nah, gotong royong ini dilakukan
oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Nah, ketika mereka bergotong royong, maka di sini sudah terjadi interaksi. Nah, interaksi apa yang terjadi? Salah satunya yaitu interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yaitu hubungan sosial antara manusia satu dan manusia yang lainnya. Nah, jadi manusia adalah makhluk sosial, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Yuk anak-anak, supaya kalian lebih paham, kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar contoh interaksi sosial. Kita lihat gambar yang pertama, gambar seorang ibu dengan seorang anaknya, ya, seorang ibu dengan anaknya. Nah, ini adalah contoh interaksi antar individu. Gambar yang kedua, kita lihat di sini, ibu guru berbicara dengan murid-muridnya. Nah, ini adalah contoh dari interaksi antar individu dan kelompok. Gambar yang ketiga, bisa kalian perhatikan, ada dua tim ataupun klub sepak bola, ya. Nah, ini merupakan contoh interaksi kelompok dengan kelompok, karena satu tim sepak bola itu terdiri dari lebih satu orang. Nah, jadi ada 3 contoh interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi antar individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat kalian makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Nah, lalu jasa siapakah yang kita butuhkan? Nah, kita perhatikan. Beras berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sekarang kita lihat contoh interaksi yang mengarah ke persatuan dan perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan, yaitu 1. Siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, siswa-siswi bermusyawarah untuk melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, kedua hal ini sudah pernah kalian lakukan di sekolah ya. Nah, kemudian contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Saling mengejek antar teman. Nah, ini masih banyak yang terjadi ya. Saling mengejek nama orang tua sehingga terjadilah perkelahian atau berantem ya. Kemudian tawuran antar pelajar ataupun perkelahian antar pelajar.
Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki keberagaman karakteristik masyarakat, ya. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Nah, oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalian harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional dan ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Lalu, upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Nah, kita lihat upaya apa saja yang dilakukan. Yang pertama, tetap membudayakan semangat gotong royong. Yang kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, melestarikan dan memelihara budaya daerah. Yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Nah, minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Masih ingat ya ciri-ciri pantun? Yang pertama yaitu bersajak AB, AB. Lalu yang kedua, satu bait terdiri dari atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 ataupun 12 suku kata. Nah, lalu kalian juga sudah belajar tentang bagian-bagian dari pantun, yaitu terdiri dari sampiran dan isi. Ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang pantun nasihat tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Nah, apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang memberikan nasihat moral dan budi pekerti. Nah, kita lihat contohnya ya, Ibu bacakan. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, kedua pantun ini sangat bermakna. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Nah, jadi pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat, baik itu nasihat individu maupun kelompok. Kemudian kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia.
Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita terdiri dari berbagai budaya, nah kita masih dipersatukan di dalam satu kesatuan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih.